Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada yang namanya unsur-unsur pembentuk wacana. Nah, sebagai satuan bahasa terlengkap, wacana tersusun dari uraian kalimat-kalimat yang berkesinambungan, erat, dan kompak sesuai dengan konteks situasi. Nah, artinya dalam menganalisis wacana terlibat dua unsur pokok nih teman-teman. Yang pertama unsur internal bahasa atau intralinguistik, dan yang kedua adalah unsur eksternal bahasa atau ekstralinguistik. Nah, ini berkaitan dengan konteks situasi. Nah, itu ada topik, tema, dan judul. Nah, topik merupakan pokok gagasan yang dikembangkan menjadi sebuah wacana. Dalam sebuah wacana hanya ada sebuah topik. Nah, ganti topik berarti ganti wacana. Untuk membentuk suatu wacana, topik dikembangkan dengan sebuah kalimat atau lebih nih, teman-teman. Nah, kemudian ada yang namanya tema ya. Tema itu merupakan amanat utama ingin disampaikan oleh pembicara dalam wacana sebagai rumusan dari topik dan menjadi dasar untuk mencapai tujuan, teman-teman. Nah, tema ini juga lebih sempit dan abstrak daripada topik karena tema ini topiknya sudah dibatasi. Nah, misalnya topiknya ialah bahaya narkoba, sedangkan temanya ialah cara menanggulangi bahaya narkoba gitu. Sedangkan judul ya, itu merupakan etiket label atau merek dikenakan pada suatu wacana. Nah, kedua itu ada yang namanya kalimat. Nah, kalimat itu termasuk unit dalam wacana. Untuk memproduksi sebuah wacana, sekurang-kurangnya digunakan satu kalimat nih. Hal ini dapat dipahami karena wacana secara konkret merujuk pada realitas penggunaan bahasa yang disebut teks. Nah, kemudian teks itu juga perwujudan konkret terbentuknya dari uraian-uraian per kalimat nih, teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang namanya konteks. Konteks itu terdiri dari dua nih, teman-teman. Yang pertama adalah konteks verbal dan yang kedua adalah non-verbal. Nah, verbal itu hubungannya cukup erat dalam satuan bahasa yang melingkupinya. Contohnya, kalimat-kalimat dalam percakapan. Nah, yang kedua ada yang namanya konteks non-verbal. Nah, ini tuh hubungannya berkaitan dengan hal-hal yang di luar bahasa. Contohnya meliputi situasi, sosial, dan budaya. Nah, dalam bahasa Indonesia pun komponen yang tutur merupakan konteks keacaraan dapat disingkat wicara nih, teman-teman. Disingkatnya wicara. Yang pertama itu W, yaitu waktu, tempat, atau suasana. Yang kedua itu I, instrumen yang digunakan. Yang ketiga itu C, cara atau etika tutur. Yang keempat adalah A, wica, ya kan, alur ujaran dan pelibat tutur. R, rasa dan nada ragam bahasa. Yang terakhir itu adalah A, amanat dan tujuan tutur. Nah, itu keenam itu menjadi wicara. Oke, teman-teman, sekian.